Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, what is in your mind? Banyak kita berkata pasti Samson. Ya, Samson itu sun-like, Simpson, sun-like, seperti matahari. Bayangkan dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu bangsa Filistin pada saat itu. Dia berasal dari suku Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Adi Rai misalnya ya, atau seperti Arnold Schwarzenegger, orang tidak tanya dari mana kekuatannya. Dia biasa aja. Tapi ketika roh Tuhan turun atasnya, kekuatannya luar biasa. Sayang 1000 sayang. Kenapa? Orang Israel menyebutnya the weak strong man. Orang kuat yang lemah. Why? Dia memang bisa membunuh 1000 orang tentara Filistin. Cuma dengan apa? Rahang keledai. Sebetulnya saudaraku, ini ironis sekali. Simpson itu seperti keledai yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Dan dia dilarang untuk menyentuh mayat. Ketika pertama kali dia mengambil madu daripada mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Itu awalnya saudaraku. Dan kemudian dia menikahi perempuan Filistin. Saya kira jarang dibicarakan katanya demi toleransi, tidak. Ya, pernikahan harus seiman. Itu harga mati saudara. Ya, jangan kalah dengan tetangga kita. Salah satu pengkhotbah mereka berkata, Bu, ibu, kalau cari menantu ibu, tanya bu, Yosef atau Yusuf, David atau Daud. Itu mereka. Kenapa kita kalah saudaraku? Kita melihat kehidupan dari Simpson. Mulai dengan apa? Sedikit madu. Ya, sedikit melanggar firman Tuhan. Dan pesta Filistin itu ya minum-minuman keras. Nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja, satu kali aja. Kita tahu satu kali akan berlanjut berkali-kali saudara. Bagaimana akhir hidupnya? Dia digunduli, artinya saudaraku itu kan salah satu syarat covenant dengan Tuhan. Dibutakan matanya dan dipanggil ke kuil Dagon. Untuk apa? Untuk melawak di depan mereka. Bisa bayangkan Nabi disuruh stand up komedi. Karena itu saya katakan pada anak-anak rohani saya, humor boleh, joke jangan. Apalagi dirty joke, jangan saudaraku. Dari mulut kita cuma keluar berkat dan sesuatu yang baik. Simpson saudara dipilih, tetapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma memuaskan hawa nafsunya. Dia bisa membongkar pintu gerbang. Pintu gerbang zaman dulu itu kan dikelilingi oleh parit yang besar. Itu sekaligus jadi jembatan. Jadi dia ngangkat jembatan kayu saudara. Yang ada lapis besinya. Tetapi dia jatuh dengan pelacur. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Dan di tombstone ataupun batu nisan akan tertulis begini. Bukan Simpson, hakim Israel yang menjadi berkat. Tapi di situ akan ada tulisannya unchanged, tidak berubah, ya, unrestrained, tidak bisa menguasai diri. Saudara, perkataan lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu power in control. Minta Tuhan anugerah supaya punya penguasaan diri, tidak berakhir jadi pelawak seperti Simpson. God bless you all. Amin.
keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita bersuka cita, saudaraku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Saudara masih bersuka cita di dalam Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala puji hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Biar langit dan bumi menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Amin, haleluya, amin. Dengan semangat katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah rahmat yang Kau limpahkan. Engkau yang menyanggup,kan setiap kami. Engkau mampu Tuhan melakukan banyak perkara yang besar dalam hidup kami. Karena itu biar saat ini Tuhan urapi setiap kami untuk kami menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap kami mendengarkan dimanapun kami berada, semua dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya, sama-sama yang diberkati kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berdoa berharap setiap kita dalam kondisi yang baik-baik. Saudara tetap menikmati penyertaan Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, saat ini, setiap kita boleh berkata, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, saya akan menyampaikan firman Tuhan masih tetap dalam tema triwulan men, yaitu pria dewasa. Dan dalam bulan Agustus ini kita mengangkat satu tema yaitu mature. Mature ini adalah kedewasaan atau kematangan seorang laki-laki, kira-kira seperti itu. Kita lihat ayat dasar kita Efesus 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mature, menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi sempurna. Nah, saya mau ajak setiap saudara untuk memperhatikan bahwa orang yang dewasa secara rohani, dia pasti akan memiliki yang namanya tujuan hidup. Nah, bagaimana dengan saudara? Apa tujuan hidup saudara? Ya, orang yang mengalami kepenuhan Kristus, yakni orang yang mengalami pendewasaan pada karakter Kristus di dalam hidupnya. Nah, saya berharap setiap kita yang semakin dewasa di dalam Tuhan, kepenuhan akan karakter Kristus itu yang menjadi tujuan utama di dalam hidup ini. Mari kita baca firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, inilah tujuan seorang yang disebut, yang kita kenal dengan nama Paulus. Pada waktu Saulus belum bertobat, namanya masih Saulus. Dia memburu umat Tuhan untuk dibunuh. Tetapi terjadi perubahan besar dalam hidupnya pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Apa yang terjadi? Namanya berubah jadi Paulus dan tujuan hidupnya menjadi berbeda. Pada waktu dia menjadi Saulus, tujuan hidupnya adalah memburu umat Tuhan untuk dibunuh. Tetapi pada waktu dia menjadi seorang Paulus, maka tujuan hidupnya dikatakan dalam Filipi 3 ayat ke-10. Tujuan hidupnya adalah menjadi keserupaan atau keserupaan yang dia kejar. Keserupaan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya juga. Saudara. Nah, saudara perhatikan. Apa yang dikejar oleh Paulus adalah keserupaan seperti Kristus. Nah, orang Kristen yang dewasa, mature, sudah ada punya banyak pilihan dalam hidupnya. Pilihan utama dia cuma satu, menjadi serupa seperti Kristus. Apakah itu jadi tujuan utama saudara? Apakah saudara punya tujuan yang seperti itu? Sebab orang yang dewasa rohani memusatkan tujuan hidupnya menjadi serupa seperti Kristus, saudara. Nah, menjadi serupa seperti Kristus adalah pertumbuhan dalam kedewasaan kita kepada karakter Kristus. Nah, karakter Kristus adalah cerminan kedewasaan rohani seseorang. Camkan baik-baik. Karakter Kristus adalah cerminan kedewasaan rohani dalam diri seorang percaya. Kalau seorang semakin dewasa rohaninya, maka karakter Kristus itu akan semakin kuat ada dalam kehidupannya. Nah, apa yang Yesus ajarkan mengenai karakternya sendiri?
Apa yang Yesus ajarkan mengenai karakternya yang menjadi karakter kerajaan sorga buat setiap kita. Nah, perhatikan saudara, kita akan membahas mengenai karakter. Ada 8 karakter Kristus yang harusnya ada pada seseorang yang sudah memiliki kedewasaan rohani di dalam hidupnya. Lihat, Matius 5, kita buka. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan dengan cepat saudara ya. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan jika karena aku kamu dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi saudara perhatikan, saya akan memusatkan perhatian saudara kepada karakter kerohanian seseorang yang sudah dewasa dalam pembacaan di dalam Matius 5 ini, saudara ya. Ada banyak hal kita bisa bahas, tetapi saya akan meruncingkan hanya bahas mengenai karakter kerajaan yang harusnya dimiliki oleh seorang yang sudah dewasa rohani. Nah, ada 8 karakter Kristus yang harusnya kita miliki. Karakter yang pertama dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudara ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Nah, ini kan aneh saudara. Miskin tapi berbahagia. Nah, saya mau kutip terjemahan dalam King James Version. Matius 5 ayat 3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Ya, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Jadi semakin jelas. Miskin di sini bukan bicara miskin harta, tetapi miskin secara roh, secara rohani. Nah, kata miskin ditulis dalam bahasa Yunaninya petokos. Petokos ini mengandung arti ada 2, yaitu miskin secara rohani dan bicara tentang kerendahan hati. Nah, hal tersebut mengacu kepada keadaan pengemis yang miskin, ya. Namanya pengemis saudara, dia tidak punya apa-apa. Dia nggak memiliki apa-apa. Dan namanya pengemis saudara, dia akan mencari pertolongan, mencari sedekah kepada orang yang dia anggap dapat memberi dia sesuatu. Nah, hal tersebut mengacu kepada keadaan pengemis yang miskin secara rohani dan merendahkan diri kepada Allah. Ketergantungan mutlak kepada Allah. Jadi kata miskin di sini bukan diartikan secara hurufiah miskin nggak punya duit. Tapi ini bicara tentang kata sifat. Orang yang miskin secara roh adalah orang yang memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Jadi ketergantungan ini artinya orang yang selalu merasa kurang akan Tuhan. Dia mengejar Tuhan, dia mencari Tuhan. Ya kan? Seperti lagu lama kita nyanyi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Nah, Alkitab menjelaskan orang yang haus akan Tuhan itu seperti rusa yang haus akan air. Artinya apa? Nggak ada air, mati saudara. Miskin di hadapan Allah bicara tentang ketergantungan kepada Tuhan. Nah, kedewasaan rohani yang pertama dalam karakter Kristus yang pertama ini adalah bicara tentang apakah kita memiliki ketergantungan hidup kepada Tuhan.
Sebab orang yang memiliki ketergantungan hidup kepada Tuhan, Alkitab catat dia adalah orang yang berbahagia. Saudara. Ya, Yesus memiliki ketergantungan kepada Bapa. Sekalipun dia manusia 100% dan Allah 100%, tapi dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Miskin itu artinya tidak berdaya. Miskin itu artinya tidak ada lagi sesuatu yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Saudara, ciri kedewasaan rohani dalam karakter Kristus yang pertama bicara tentang ketergantungan dengan Allah. Tidak ada lagi yang sesuatu bisa kita andalkan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Miliki karakter ini sebagai karakter yang pertama sebagai orang yang dewasa rohani. Yang kedua, dikatakan yang 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, kata berduka cita ditulis dengan kata penteo, yang artinya berkabung, meratap, merasa bersalah. Ya, kok aneh nih ada artinya merasa bersalah. Nah, jadi duka cita di sini bukan menunjuk kepada duka cita karena lagi kehilangan atau karena kemiskinan. Duka cita di sini berbicara mengenai rasa penyesalan akan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi karakter ini adalah karakter yang menyadari kelemahan diri di hadapan Tuhan. Ada unsur dan hati di dalam pengakuan kepada Tuhan. Saudara, orang yang berduka cita adalah orang yang menyesal. Aduh, kenapa dulu saya lakukan ini? Kenapa dulu saya lakukan itu? Saya mau menyenangkan Tuhan. Dulu saya seperti ini, dulu saya seperti itu. Nah, orang yang berduka cita karena itu, dia akan dihibur oleh Tuhan. Kedewasaan rohani di poin kedua ini adalah satu sikap kesadaran bahwa keberadaan kita sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan. Roma 3. Ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, siapa di sini nggak pernah berdosa? Adakah di antara saudara tidak pernah melakukan dosa? Setiap kita berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya justru pada waktu kita lagi berdosa. Setiap kita sudah berdosa. Setiap kita pernah buat dosa. Dan orang yang hari itu, ini bukan hidup di masa lalu saudara. Tapi orang yang menyadari berduka cita karena dia penyesal melakukan dosa di hadapan Tuhan yang harusnya dia layani. Nah, ayat selanjutnya dikatakan ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu anugerah saudara. Nah, karakter ini adalah karakter menyadarkan setiap kita bahwa kita itu tidak ada yang sempurna. Justru di dalam Tuhan hidup kita disempurnakan. Roma 8 ayat 12 berkata, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Nah, karakter Kristus yang kedua ini adalah berduka cita karena menyesali kita pernah melakukan dosa. Nah, artinya sudah waktunya sekarang jangan mikir dosa lagi. Tetapi kita berpikir bagaimana hidup kita sebagai orang yang berhutang. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Karakter ini harus kita tanamkan dalam hati saudara. Ya, bagaimana karakter Kristus bicara mengenai orang yang berduka cita adalah orang yang menyesali perbuatan dosa. Dan penyesalan ini bukan penyesalan yang sekedar nyesel habis itu buat lagi. Tidak. Penyesalan ini menjadi peringatan buat setiap kita betapa kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lemah lembut. Ayat berikutnya dalam Matius 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut itu ditulis dengan kata Yunaninya praus yang artinya ringan, lembut, saudara. Nah, lemah lembut ini kan adalah salah satu karakter yang dihasilkan dari buah roh. Betul nggak? Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Jadi kelemah lembutan ini bukan produk jadi. Kelemah lembutan adalah produk dampak dari orang yang hidupnya dipimpin oleh roh dan menghasilkan buah roh. Itu ada proses. Nah, di bagian ini kedewasaan rohani dalam poin yang ketiga ini adalah hasil dari kehidupan seseorang yang dipenuhi dan dituntun oleh roh. Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang mudah dituntun roh, dibentuk, diajari, dibimbing, dan dia memiliki kelemah lembutan untuk mau diajar. Nah, bagaimana kita bisa dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan? Semua itu dimulai dengan satu, belajar untuk tunduk kepada pemimpin rohanimu. Kalau kita tidak bisa tunduk kepada pemimpin rohani, saya berani pastikan sama Tuhan pun engkau tidak akan bisa tunduk. Kalau kepada manusia, pemimpin rohani yang kelihatan saja kita tidak bisa tunduk, sama Tuhan saya pastikan Anda tidak bisa tunduk. Jadi, miliki karakter ini. Mau tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Diawali dengan tunduk, taat, dan setia kepada pemimpin. Nah, ini karakter Kristus, saudara. Ya, kelemah lembutan berasal dari buah roh. Lalu, yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kata lapar ditulis dengan kata peinao, yang artinya lapar, membutuhkan keinginan dengan sungguh-sungguh. Artinya di situ ada emosi yang kuat akan satu kebutuhan, saudara. Nah, sedangkan kata haus ditulis dengan kata dipsau, yang artinya haus, keinginan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, ada garis yang sama, yaitu keinginan yang sungguh-sungguh. Penekanan kata sungguh-sungguh adalah penggambaran betapa kuatnya kata sifat ini. Haus dan lapar akan kebenaran. Nah, hal ini menunjuk kepada begini. Pendewasaan rohani adalah saat seseorang mencapai titik begitu lapar dan haus dan secara sungguh-sungguh akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kebenaran yang sudah ia terima dan ia lapar dan haus lagi akan kebenaran itu. Jadi ini tipe orang, tipikal orang yang selalu mengejar Tuhan, mau diajar, mau dituntun. Dia suka diajar, saudara. Sama seperti Daud berkata, aku suka akan pengajaranmu, saudara. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran, hidupnya akan merdeka. Karakter ini ada kepada orang yang dewasa rohaninya. Firman Tuhan, tuntunan Tuhan, kebenaran itu yaitu Yesus sendiri yang memerdekakan dia. Nah, itu yang dikejar. Maka jangan bosan kalau saya bicara sama saudara, baca firman Tuhan, karena itu kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran buat setiap kita. Saudara baca firman Tuhan, sebab itu adalah ciri kedewasaan seseorang di dalam Tuhan. Dia akan selalu haus, dia akan selalu lapar akan kebenaran. Nah, karakter yang berikut yang kelima adalah murah hatinya. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati ditulis dengan kata elemon, yang diartikan penuh belas kasihan atau penyayang. Ya. Murah hati ini bermuara dengan dua kata sifat, yaitu mengampuni dan mengasihi. Jadi, mengampuni itu berarti mengobati atau menyembuhkan dan menolong. Dan mengasihi berarti menghapus kesalahan atau merehabilitasi kembali. Nah, kedewasaan rohani seseorang akan terlihat pada waktu dia bisa mengampuni dan mengasihi. Orang yang kerohaniannya dewasa, dia akan memiliki karakter mudah mengampuni, mudah mengasihi. Hanya orang yang murah hatinya bisa memunculkan dua sifat itu, saudara. Jadi murah hati di sini bukan berarti bagi-bagi duit sama orang. No.
pengertian yang lebih kepada saudara adalah orang yang mudah mengampuni, mudah mengasihi. Mengampuni, merestorasi, menyembuhkan. Ya kan? Mengasihi itu artinya saudara membangunkan kembali satu hubungan yang rusak. Jadi bermurah hati adalah karakter mudah mengampuni dan mudah mengasihi. Saudara yang tahu jawaban itu dalam hatimu, apakah engkau menjadi orang yang mudah mengasihi? Apakah engkau menjadi orang yang mudah untuk mengampuni? Kedewasaan rohani ditunjukkan dengan karakter itu. Nah, karakter berikutnya, yang keenam, suci hatinya. Di ayat ke-8 dari Matius 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hati ditulis dalam bahasa Inggris itu pure, murni. Ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani ditulis dengan kataros, yang berarti bersih, murni, tidak ternoda, baik secara hurufiah atau seremonial atau spiritual. Tidak bersalah dan jujur. Orang yang moralnya tidak tercemar dosa, perhatian dan kesetiaannya tidak bercabang. Nah, itulah ciri orang yang murni hatinya. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang memberikan ruang di dalam hatinya untuk firman Tuhan atau perintah Tuhan dan bukan yang lainnya. Hanya firman Tuhan yang bisa menyucikan hati seseorang. Saudara, apa yang kau simpan dalam hatimu? Ada dendam, ada amarah, ada kecewa, ada sakit hati. Nah, itu kan sampah semua. Itu pilihan saudara. Kalau saudara simpan itu kan membusuk dalam hatimu dan menghasilkan kerusakan dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau menyimpan firman Tuhan, kau pegang firman Tuhan, maka firman itu akan memurnikan hidupmu. Nah, inilah karakter daripada orang yang suci hatinya. Yaitu dia memberi ruang untuk firman Tuhan, untuk perintah Tuhan. Itu menjadi kesukaannya. Ya kan, sesuai dengan kitab Mazmur pasal 1. Yang kesukaan ialah Taurat Tuhan. Nah, orang yang murni hatinya adalah orang yang dipenuhi dengan firman. Oke, yang berikut yang ketujuh. Membawa damai. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya sempat singgung khotbah terakhir mengenai berani menjadi pembawa damai. Nah, pembawa damai di sini dicatatkan kalau dalam bahasa Inggris itu ditulis peacemaker, pembuat kedamaian, ya kan? Dalam Yunani disebutkan Eirenopois, yang berarti cinta damai atau pembawa damai. Nah, damai itu mengandung 3 arti, saudara. Damai itu bicara yang pertama shalom sebagai nilai hidup. Orang yang menjunjung kedamaian sebagai nilai hidupnya. Nah, ini adalah karakter orang pembawa damai. Lalu yang kedua, shalom bagi pribadi yang menjunjung tinggi kedamaian. Dia pribadinya menyukai berinteraksi dalam kedamaian dengan orang. Dia tidak suka keributan. Dia suka perdamaian, saudara ya. Nah, yang ketiga, kata damai juga berarti shalom bagi sesama. Artinya ada interaksi dengan semua orang dalam kedamaian. Saudara ingat Mazmur 133? Ya kan? Orang yang hidup rukun bersama, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, saudara. Akan menjadi tanda bagi orang yang dewasa rohaninya, terlihat bagaimana cara hidupnya yang suka membawa damai dan suka akan kedamaian. Semua itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga, dengan pasangan hidup suami istri, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan keluarga, baru kita bisa expand keluar, berdamai dengan semua orang. Itu karakter yang ketujuh. Nah, karakter yang kedelapan, ciri atau kedewasaan rohani seseorang dalam karakter Kristus yang terlihat adalah ayat 10 dari Matius 5. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga.
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara perhatikan, dianiaya karena kebenaran dalam bahasa Inggris itu persekusi, saudara. Persecution, saudara. Kita harus siap menghadapi persekusi, saudara. Nah, dalam bahasa Yunani ditulis dioko yang berarti mengejar dengan implikasi untuk menganiaya. Kita dikejar-kejar untuk dianiaya, saudara. Jadi saudara jangan kaget, jangan takut jadi orang Kristen. Karakter Kristus ini adalah karakter yang harus mempersiapkan diri. Jangan takut untuk dianiaya, karena Tuhan Yesus sudah mengalami itu lebih dahulu. Yohanes 15 ayat 18-19 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu," ini Tuhan Yesus bicara ya, "ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Jadi kata berbahagia di bagian terakhir bicara mengenai satu penghiburan. Bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran adalah orang yang tidak takut untuk berbuat benar. Karakter Kristus harus nyata dalam hidup setiap kita. Kedewasaan rohani seseorang akan terlihat pada waktu dia melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Sekalipun sekelilingnya tidak benar, dia tetap lakukan kebenaran. Karena itu adalah DNA saudara, yaitu warga negara kerajaan sorga. Setiap kita adalah pelaku-pelaku kebenaran. Dan dunia akan membenci. Kenapa? Karena kita tidak berasal dari dunia, kita berasal dari sorga. Makanya dunia membenci saudara. Karena itu jangan takut, Tuhan Yesus sudah peringati. Sebelum engkau dibenci, Yesus sudah lebih dulu dibenci. Karena itu lihat Roma 12 ayat 20-21. Ini yang diajarkan Tuhan buat setiap kita melalui hambanya Rasul Paulus ya. "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Karakter kedewasaan yang ke-8 berbicara mengenai orang yang selalu siap melakukan kebenaran. Jangan takut untuk melakukan hal yang benar, sekalipun sekeliling saudara mendorong kau untuk melakukan hal yang tidak benar. Jangan takut. Tetaplah lakukan kebenaran. Dan inilah ciri kedewasaan rohani dari seseorang, yaitu berani melakukan apa yang benar. Oke, itulah 8 karakter yang harusnya ada dalam kehidupan seorang yang dewasa rohaninya. Saya berdoa, saudara mengarah ke sana. Milikilah keinginan kuat untuk menjadi serupa seperti Kristus. Miliki 8 karakter dalam kehidupan saudara. Kejar hal itu, jadikan keserupaan seperti Kristus menjadi fokus dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat saat ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman Tuhan, Engkau sempurnakan setiap apa yang kami dengar. Biar kehidupan kami menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Karakter Kristus, karakter kerajaan akan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, memberkati setiap kami. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas hati nurani, sehingga aku dapat mengenal kasih-Mu, kasih-Mu yang sempur
Mari kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Biar kiranya segala anugerah, rahmat, berkat Tuhan turun berlimpah dalam kehidupan saudara. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah bisnis dan pelayananmu. Bahkan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu selalu ada anugerah Tuhan. Berhasil engkau dalam segala jalanmu dan beruntung engkau dalam setiap langkah hidupmu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkatnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama kita katakan, amin. Tuhan berkati saudara, selamat berhari Minggu. God bless you all. Haleluya.